Baik, selamat pagi Pak Ripaldi. Selamat selamat pagi Pak Tio. Izin Pak. Kalau dari namanya nih sepertinya Bapak orang Sunda ya Pak? Enggak Pak, saya orang Betawi ya Pak ya kalau Oh, dibilang. orang Betawi. Orang Betawi. Biasanya kalau Sunda tuh nggak bisa ngomong Pak, makanya Ripaldi. Iya, Pak. Kebetulan memang ayah ibu orang Betawi Pak gitu. Pak Roli, selamat pagi Pak Roli. Pagi Pak Ripaldi, bukan Ripaldi ya, Ripaldi ya. Iya Pak, alhamdulillah ketemu Saya kira lagi ya Bapak Pak ya. ya, sebelumnya ketemu di mana ya Pak? Itu Pak yang kelas besar Pak. Oh, yang kelas besar ya? Iya, Iya, kalau iya, iya, sama iya, Pak iya. Tio baru ketemu hari ini nih sama Pak Tio nih. Izin Pak Tio, selamat Ya, pagi Pak. Ya Pak, saya kira Bapak orang Sunda. Bapak bertugas di mana Pak? Saya di SDN Batu Ampar 06, Kramat Jati, Jakarta Timur Pak. Oh, Kramat Jati. Yang Iya. kalau masih siang masih macet situ ya Pak ya kalau lewat Wah, ya Pak? luar biasa Pak, jangankan Oh, siang luar Pak. biasa. Saya dulu Pak dari Rawamangun ke JIS tuh di Fatmawati, di mana Terogong ya. Itu kadang lewat situ Pak, di Simatupang ya Pak. Aduh, kalau bisa dihindari Pak itu jalanan Pak. Iya. Masih bau bau ikan gitu Pak ya sampai siang. Waduh, jangankan di sananya Pak, sampai dekat sekolah juga masih kerasa bau kayaknya tuh Pak. Iya. Kayak yang Oh jualan gitu. nggak stop soalnya Pak, pagi, siang, sore, malam kan ada juga. Oh masih juga ya Pak ya. Iya, betul Pak. Padahal ada busway lewat juga situ ya. Iya Pak. Saya kira udah lama nggak lewat situ. Oke Pak. Baik Pak Rivaldi ya. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Roli Afrinaldi ya sebagai penguji pada ujian komprehensif ini ya. Kemudian Pak Rivaldi sebagai mahasiswa yang diuji ya pada pagi hari ini ya alhamdulillahirobbilalamin atas kuasa Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan ya sehingga kita bisa melaksanakan agenda hukum ini ya insya Allah dengan lancar nanti ya kemudian nanti Pak Ripaldi ya panggilannya siapa ini Pak? Aldi aja kali Pak. Oh Aldi Aldi nggak pakai Bregi ya Pak ya? Pak Tio boleh izin nggak saya menggunakan dua perangkat? Takutnya Nanti mati. feedback Pak. Oh gitu Pak. Iya, biasanya feedback dan tentunya kalau Pak Ripaldi nggak merasa, Pak Aldi nggak merasa. Kalau kita mungkin ada feedback. Seperti ini sudah jelas kok Pak, sudah jelas. Iya takutnya itu Pak. Ya kalau hujan sinyalnya hilang total gitu. Ini udah jelas kok Pak. Oh ya udah baik Pak. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya Pak ya. Ya, ya Pak. Salah Pak. Oke ya, jadi nanti kurang lebih 50 menit ya dengan saya dan Pak Rodi akan bertanya ya atau nanti mungkin memberikan contoh atau apa ya. Nanti silakan Pak Ripaldi dijelaskan apa yang perlu dijelaskan ya. Mungkin tadi dengan Pak Yasir agak sedikit tersendat karena tadi mungkin jawabannya singkat-singkat ya. Mungkin harapannya nanti Pak Ripaldi silakan sampaikan saja apa yang perlu disampaikan sehingga kami bisa menilai gitu ya terkait dengan hal tersebut. Pak Ripaldi menguasai dan nanti insya Allah bisa meneruskan agenda berikutnya ya khususnya di PPL dan ada agenda-agenda yang nanti yang akan lebih kompleks tentu. Nah, mungkin secara teknis seperti itu ya nanti akan dimulai oleh Pak Roli dulu mungkin. Saya boleh saya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Setio Nugroho. Selamat pagi Pak Ripaldi. Pagi Pak. Oke, ketemu lagi ya. Saya Iya Pak. tentu kita ketemunya di room besar ya. Sekarang room kecil banget. Kecil banget ini Pak, cuma bertiga. Ya. Oke, saya ingat kok sama Bapak. Tapi sekarang kumisnya sama jenggotnya agak panjangan ya? Iya Pak, ini belum sempat dipotong baru rambutnya doang ini kan tadinya berponi, sekarang dibotakin kan. Iya. Makanya kok
agak beda ya, lebih ganteng kan 10 tahun ya. Lebih muda ya. Ya. Baiklah Pak Ripaldi, Pak Ripaldi di sini akan kita uji ya eh, berkaitan dengan komprehensif dari pertama Pak Ripaldi mulai masuk PPG sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang. Yang perlu saya tanyakan ya mungkin kisi-kisinya ada pernah dapat ya Pak? Iya Pak, gimana Pak? Kisi-kisi Jan komplainnya udah dapat? Kisi-kisinya, Gambar-gambarannya? oh gambar-gambaran untuk ujian ini apa ya? Ya. Paling itu sih Pak, dari yang menentukan masalah ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Ya, ya. Sampai akhir evaluasi kemarin ya Pak, katanya seperti itu Pak. Oke. Kemarin udah lakukan peer teaching juga ya? Iya Pak, udah melakukan peer teaching kemarin. Udah lakukan peer teaching juga. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang tidak jauh berbeda sih Pak dengan proses-proses sebelumnya. Bapak pulang kembali ya, kembali dari yang kemarin. Jadi Bapak ya, menjawab dan memaparkan, menyampaikan ya. Tapi itu berkaitan bisa dengan dari identifikasi ya, sampai kepada rencana aksi yang sudah Bapak buat gitu ya. Sampai kepada nanti apa sih bentuk-bentuk pengajaran yang sudah Bapak lakukan ya, sudah Bapak lakukan. Bisa sifatnya itu belakang, bisa sifatnya apa yang hendak saya lakukan ke depannya, apa yang seperti itu ya. Nah, sampai yang dilakukan sebelum-sebelumnya sebelum PPG diterapkan lagi di sini gitu ya Pak. Ya. Tapi selama itu yang diterapkan sebelumnya baik, tidak apa-apa diterapkan ke yang sekarang. Dan yang harapannya yang ke depannya itu mah lebih bagus daripada yang sebelumnya ya. Iya Pak, insya Allah Pak. Amin, ya harapannya seperti itu. Menurut Bapak ya TPACK itu seperti apa Pak? Ya Pak. Menurut Bapak TPACK itu seperti apa Pak? Oh, tipek ya Pak ya? Ya, Nah, TPACK. tipek itu menurut saya teknologi, pedagogik, konten, dan knowledge ya Pak ya. Jadi tipek Oke. itu mungkin pada saat kegiatan pembelajaran Pak, itu yang menghubungkan kegiatan pembelajaran dengan teknologi ya Pak ya. Mungkin kalau di PJOK bisa menggunakan Infocus ya Pak ya, seperti itu, menggunakan Infocus, terus menggunakan PowerPoint, atau mungkin pada saat kegiatan tugasnya bisa menugaskan anak itu membuat informasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada gitu Pak. Seperti itu Pak, mungkin menurut saya Pak, dari tipek itu Pak. Oke, oke. Untuk Pak Ripaldi sendiri sebelum mengikuti DPG, apakah sudah pernah menerapkan tipek Pak? Kalau untuk dari pertama saya ngajar ya Pak, itu saya belum menggunakan tipek Pak. Hanya menggunakan media kertas, terus seperti A4 ada gambarnya, jadi hanya saya unjuk-unjukin ke anak. Tapi untuk beberapa setahun ke belakang ini, karena kan di sekolah kemarin ini apa ya, lulus sekolah penggerak angkatan pertama gitu Pak. Jadi kita Oh, alhamdulillah. ditugaskan oleh pelatih ahli untuk membuat project ya Pak, project dari masing-masing mata pelajaran itu ada projectnya, kita dituntut untuk menggunakan platform gitu Pak. Kebetulan saya menggunakan aplikasinya TikTok gitu Pak. Itu pun baru kemarin Oh, gitu Pak. Ya, baru kemarin lah gitu Pak. iya, iya, iya. Terus. Iya, ya sih paling projectnya hanya baru itu aja Pak, sama membuat video pembelajaran yang saya upload ke YouTube seperti itu Pak. Paling hanya seperti itu aja Pak. Ya sama Nah, Infocus gitu ya Pak ya, penggunaan Infocus. sekarang menurut Bapak penerapan tipek itu apa feedbacknya untuk Bapak sebagai seorang guru dan apa learning outcome-nya sebagai seorang siswa? Ya, Nah, yang Bapak tahu. kalau saya gitu ya Pak ya,
Kalau dari sayanya berarti saya harus belajar lagi gitu Pak ya untuk penggunaan media ini gitu kan, teknologi ini kan ya satu kita guru PJOK gitu Iya, ya iya. Pak ya. Guru Nah, guru PJOK yang tadinya hanya di lapangan menggunakan peluit gitu ya, stopwatch gitu ya Pak ya. Hanya menggunakan bola atau alat lainnya, tapi sekarang kita menggunakan misalnya seperti PowerPoint gitu, gimana caranya kita ngaplikasin si PowerPoint ini pada saat di lapangan kan kita nggak mungkin juga nih Pak. Pada saat di kelas kita terapin PowerPoint, setelah selesai kita lari ke lapangan gitu kan akan menyita waktu tuh ya Pak ya. Nah akhirnya gimana caranya gitu kita bisa menggunakan si PowerPoint ini. Kalau rencana ya Pak ya, baru rencana saya gitu Pak ya. Kemarin tuh rencana saya untuk peer teaching di lapangan gitu ya Pak sama anak-anak murid. Saya menggunakan PowerPoint tetap, tapi PowerPoint-nya itu dimasukkan ke dalam handphone gitu ya Pak ya. Nanti si PowerPoint-nya juga di-share kepada handphone anak-anak gitu Pak. Ya di situ udah berupa ada linknya juga, link video pembelajaran YouTube yang sudah saya masukkan ke dalam itu Pak, gitu Pak. Intinya sih lebih lebih ngasah otak saya lagi gitu ya Pak ya untuk menggunakan teknologi ini gitu Pak. Kalau untuk anaknya ya mungkin sama ya seperti gurunya gitu ya, belajar lagi. Tapi ada yang peserta didik juga udah paham gitu Pak tentang teknologi ini gitu ya, terutama kalau peserta didik SD kan handphone ya Pak ya. Kalau untuk laptop mereka belum belum menguasai seperti itu Pak. Tapi sisi negatifnya tuh banyak Pak kalau untuk anak SD ya penggunaan teknologi ini. Terutama itu hal-hal yang tidak baik kan bermunculan Pak. Di situ seperti iklan yang segala macam lah itu Pak yang tidak baik. Itu dapat dapat merubah perilaku anak sih Pak ya menurut saya. Terus emosional anak juga lebih meningkat. Contoh sebelum sebelum kita PJJ ya, masih normal waktu dulu, itu anak istilahnya bisa dibilang masih baik-baik saja gitu Pak. Setelah belajar dari rumah menggunakan handphone gitu ya Pak ya. Ini mereka setelah dia masuk lagi ke sekolah itu emosionalnya udah meningkat gitu, gampang-gampang marah seperti itu Pak. Terus juga si anak ini banyak melakukan hal-hal negatif gitu Pak. Saya sempat bertanya gitu, kenapa kamu seperti ini gitu? Melihat dari mana gitu? Ternyata dia melihat dari aplikasi yang suka dia gunakan yaitu TikTok Pak. Makanya kemarin saya sempat bikin tugas kepada peserta didik itu membuat informasi tentang teknik dasar permainan bola besar lalu diupload di TikTok. Lalu dia itu masing-masing peserta didik melike Pak. Mungkin kalau mereka masing-masing peserta didik melike akan merubah beranda yang ada di TikTok itu Pak gitu. Mungkin ketika dia melike itu dia nanti di berandanya berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan dia sebagai peserta didik Pak gitu Pak. Terima kasih Pak Rali, mungkin itu aja Pak. Oke, jawabannya bagus, sangat bagus sekali. Feedback untuk bapaknya dan learning outcome buat siswanya. Oke. Di sini dari metode bapak tadi itu berdasarkan dengan meleknya dengan media teknologi ya. Iya Pak. Bagus, sangat bagus sekali ya. Itu inovasi baru. Bagaimana bapak menghubungkan antara feedback, tapi bapak harus mengajarkan kepada siswa bapak agar mereka juga mau berliterasi dan bernumerasi. Oke Bagaimana Pak, bapak cara? Sebenarnya berhubungan sudah apa ya, sudah berbanding lurus itu, sudah Iya, Pak. berbanding lurus. Karena dengan era 4.0 anak-anak juga merasa, oh ini sudah cocok nih dengan era saya gitu kan. Tidak seperti era 80-an ya, hanya sudah cuma menggunakan kertas ya kan. Apalagi sekarang ya bapak sudah mulai mengkreat sesuatu yang berhubungan dengan anak tersebut, apa yang disukainya, apa yang dia malah pengenkan gitu. Nah, bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke Pak, mengenai literasinya ya Pak ya. Tadi ya kalau saya ambil ininya mengenai literasinya, jadi karena di sekolah kami kan tidak menyediakan buku untuk siswa ya Pak ya. Buku siswanya nggak ada, hanya untuk buku pegangan guru saja Pak gitu. Jadi setiap saya melakukan pembelajaran, misalnya hari ini materinya tentang bola basket nih Pak.
Jadi di pertemuan selanjutnya saya memberikan tugas juga, Pak. Saya memberikan informasi bahwa minggu depan kita akan belajar tentang permainan bola basket, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak harus karena kita tidak memiliki buku pegangan siswa, anak-anak boleh mencari di Google ya tentang sumber belajar lain tentang permainan bola besar. Kalian boleh cari di internet gitu. Tapi sebelumnya saya tanya dulu kepada peserta didik saya, apakah anak-anak memiliki handphone gitu ya? Karena kebetulan di sini beberapa anak memang, bukan beberapa sih Pak ya, hampir semua nih sekarang kalau di sekolah sudah disediakan handphone gitu Pak. Itu yang jadi PR juga buat kami gitu. Anak SD sudah diberikan handphone gitu. Jadi akhirnya ya udah kita berikan tugas untuk pembelajaran minggu depan, kalian cari di Google tentang permainan bola besar, apa aja sih yang ada di permainan bola besar basket itu, seperti itu Pak. Mungkin Pak, izin Pak Rory. Oke. Baiklah. Kita lanjut sekarang. Bapak sudah berapa tahun ngajar, Pak? Saya dari 2017 Pak, kalau nggak salah dari 2017 Pak. Bapak alumni UNJ? Pak? Enggak Pak, saya dari Unisma Pak. Unisma Bekasi. Oh, Bekasi ya? Iya, Bekasi Timur. Sama Pak Bujang ya? Iya Pak Pak, Ayu, ya? sama Pak Bujang, Bu Yunita, Bu Ayu. Ya, Pak Ayu, Pak Dindin ya. Sama Bu Mia. Iya Pak, iya itu Pak sama Bu Mia juga. Itu CS Patio semua itu. Mantap Pak. Iya. Berarti udah berapa tahun aja Mas? 75 sepertinya Pak. Belum sampai 5 sih ya Pak. Karena saya kemarin mau daftar guru penggerak, nggak bisa gitu Pak. Jadi otomatis ditolak karena belum 5 tahun gitu ya sepertinya Pak. 5 tahun ya Pak? Oke. Nah, Bapak ngajar SD, SMP, SMA? SD Pak. Di SD. Di SDN Batu Ampar 06 Kramat Jati Pak. Batu Ampar. Saya di Duren Sawit tinggalnya Pak. Iya Pak, waktu itu Pak Roli bilang di Duren Sawit gitu ya. Karena saya mau niatnya sih rencana mau berkunjung kan ke tempat Bapak kan karena dekat ya. Kramat Jati Duren Sawit. Dipisah sekarang. Saya masuk kelompok kecilnya dapatnya sama Pak Munzir sama Pak Munzir ya? Iya. Saya dulu di SD Duren Sawit ngajar Pak. Waduh. Oh Bapak berarti tinggalnya memang di Duren Sawit ya Pak ya? Izin Pak. Saya aslinya Sumatera Barat, Padang. Terus pernah ke Jakarta. Terus domisilinya di Duren Sawit. Dulu di SD 02 Duren Sawit. Terus pindah ke SD 13 Duren Sawit. Dekat ini Pak. RSUD ya Pak ya? Enggak? Iya, dekat RSUD sana. Iya. Kalau dulu teman saya ada di Embon Pagi itu ngajar. Ya sering lumayan lama saya ngajar SD. Sekarang di Unsika ya Pak ya? Saya sekarang sama Pak Setio di Unsika. Oh Pak Setio dari sini juga ya Pak ya? Unsika, dari. Ya Unsika. Ya. Itu guru saya itu Pak Setio itu. Mulai 2013 saya di Unsika. Siap Pak. Alhamdulillah sampai sekarang. Rezekinya di Jawa Barat, tinggalnya di Jakarta. Iya Pak. Kayak saya kebalikannya Pak, tinggalnya di Jawa Barat, rezekinya di Jakarta Pak. Oh Jakarta luar biasa kan, TKD-nya luar biasa. Udah PNS ya Pak? Oh kebetulan P3K Pak kemarin. Oh P3K. Iya. Alhamdulillah. P3K nya sama aja kan? Iya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Jangannya sama aja kan? Jangannya 8 juta loh. Biasa. 810 Pak? Enggak Pak, alhamdulillah sih kalau memang segitu Pak nantinya. Alhamdulillah. Biasa. Ya. Di sini Pak Arifaldi 5 tahun ngajar ya. Apa ya yang membuat Pak Arifaldi itu menjadi seorang guru yang profesional dibandingkan Pak Arifaldi ngajar dulu sebelum PPG? Ya kalau dulu Pak karena baru ya Pak ya hanya berpikirnya ya ngajar itu sebuah pekerjaan gitu ya Pak ya.
oh ini pekerjaan kita sebagai guru, ya udah sekarang kita waktunya ngajar dari pagi sampai sore kita pulang, ya udah selesai karena itu sebuah pekerjaan gitu ya. Tapi kesini apa berjalannya waktu gitu ya Pak ya, ketika kita menghadapi anak, kayaknya dengan berbagai macam karakter anak nih Pak ya, kayaknya ini nggak bisa kita jadiin sebuah pekerjaan nih gitu kalau saya lihat-lihat. Karena hari ini misalnya kita ngajar dengan mood anak yang enak gitu Pak. Besok, Ya, pertemuan besok belum tentu si anak ini moodnya sama gitu seperti hari ini. Jadi mungkin berjalannya waktu, ya pekerjaan ini akan saya rubah jadi profesi gitu ya, karena tugas saya juga sebagai guru bukan hanya bekerja aja, bukan hanya mengajar. Mungkin kalau mengajar itu siapapun bisa mengajar Pak, tapi yang paling sulit kan mendidik ya Pak ya, merubah sifat peserta didik dari yang kebiasaannya dia mungkin di lingkungannya tidak baik, makanya dia disekolahkan itu untuk misalnya karakternya ingin berubah atau sifatnya ingin berubah menjadi hal yang lebih baik, ya itulah tugas kita gitu Pak. Minimal si anak ini bergunalah di masyarakat gitu. Nah dengan kita sebagai guru aja, pekerjaan kita sebagai guru aja saya pikir itu nggak cukup gitu Pak. Ya yang tadi saya bilang ya namanya mengajar, semua orang bisa mengajar gitu ya. Tapi kan untuk menjadi seorang guru ini ya kita harus dengan ikhlas lah ngejalaninnya. Ngedidik anak itu paling penting gitu. Setelah mendidik anak-anak itu memiliki sifat dan akhlak yang baik, ya belajarnya dia akan mengikuti gitu Pak. Tapi kalau sifatnya dia tidak baik gitu, yang susah diatur, belajarnya pun juga akan ngikutin gitu Pak. Mungkin seperti itu aja Pak gitu. Terima kasih Pak Rali. bagus sekali. Senang saya jawabannya. Memang kalau Wisma ini bagus-bagus. Alhamdulillah Keren, Pak. ya, bisa kepake ya di dunia pendidikan ya. Mudah-mudahan ya harapan seperti itu. Ya, menjadi seorang guru yang kalau memiliki integritas itu kan banyak poin-poinnya selain memahami sebagai seorang guru itu apa ya pedagogiknya, profesionalnya, terus sosialnya sama kepribadiannya. Dalam 4 komponen itu, bagaimana Bapak menjadi seorang guru yang integritas yang tinggi? Bagaimana Bapak cara Bapak menjadi kalau lulus di PPG ini dari 4 komponen ini saya benar-benar harus mempunyai kualitas yang bagus. Saya menjadi guru yang profesional, kepribadian yang baik, bukan hanya sekedar di kelas saja. Di luar kelas saya menjadi yang digugu dan ditiru, gitu ya. Jadi sesuatu yang agent of change ya, agent of change di dunia pendidikan. Ya, grade-nya tambah lambat dan meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat. Di lingkungan sosial juga bagus. Bagaimana Pak? Opini Bapak dan tanggapan Bapak? Ya mungkin tanggapan saya Pak ya mengenai guru profesional ini ya, yang nantinya akan jadi guru profesional ya Pak, mudah-mudahan nanti gitu Pak. Amin. Ya pertama saya ingin memperbaiki dulu Pak sistem mengajar saya gitu ya Pak ya. Sistem mengajar saya yang sebelumnya ya hanya mengajar textbook gitu ya, melihat dari buku seperti itu yang ada di dalam RPP seperti itu Pak. Mungkin untuk kedepannya ya saya akan melakukan pembelajaran yang inovatif sepertinya seperti itu Pak ya, yang diharapkan oleh saya seperti itu Pak sebenarnya. Ya balik lagi sih Pak dari saya pribadinya, apakah eh, nanti ketika saya memang jadi guru profesional itu mau belajar gitu, intinya sih harus mau belajar dulu gitu ya Pak ya, supaya ya minimal ketika saya sudah jadi guru profesional itu nantinya akan menularkan kepada guru-guru yang lain gitu ya Pak ya, tentang mungkin dari sikap saya juga sebagai guru profesional gitu, mungkin dari segi pengetahuan saya gitu Pak, dari segi keterampilan saya, dan mungkin juga nggak menutup kemungkinan di lingkungan masyarakat nanti gitu saya setelah jadi guru profesional ya dapat bermanfaat lah Pak buat lingkungan sekitar rumah seperti itu Pak. Apa misalnya ada kegiatan biasanya kalau di lingkungan rumah kan ada kegiatan senam bersama seperti itu ya di kampung gitu ya Pak ya. Wah ini karena ada guru olahraga nih di kampung kita, kenapa kita nggak gunakan guru olahraga ini gitu kan untuk bantu kita
untuk sehat gitu ya, minimal seminggu sekali. Mungkin seperti itu dulu Pak ya. Pendapat dari saya Pak, izin Pak Roli. Baik sekali. Salah satunya di lingkungan masyarakat seperti itu. Kalau untuk di dunia pendidikan, contoh konkretnya seperti apa Pak dalam dunia pengajaran? Ya itu Secara Pak, spesifiknya di sekolahan Bapak lah gitu. mungkin Salah satu melakukan pembelajaran yang inovatif ya Pak ya. Melakukan pembelajaran yang inovatif yang dapat ditiru oleh guru-guru lain gitu Pak. Seperti itu Pak, mungkin Pak Roli izin. Menurut Bapak pembelajaran yang inovatif itu seperti apa? Nah, pembelajaran yang Yang akan inovatif Bapak itu terapkan yang nanti. mungkin yang berpusat kepada peserta didik ya Pak ya, sekarang seperti itu. Jadi tidak semuanya pembelajaran itu dari kita gitu, karena kita guru ya, tadinya kan karena kita guru, wah semua materi ini adanya dari Pak Ripaldi nih misalnya gitu. Nah sekarang mungkin sudah kita berpusatkan kepada peserta didik Pak gitu, gimana si peserta didik ini menggali sebuah permasalahan gitu atau materi yang akan kita bahas gitu Pak dalam kegiatan pembelajaran. Ketika peserta didik ini ingin mengungkapkan sesuatu hal tentang materi yang akan kita ajar, minimal dia berani dulu untuk mengungkapkan itu Pak gitu. Dari dirinya dia seperti itu Pak. Terus mungkin ya balik lagi ya Pak, penggunaan media dan alat seperti itu Pak. Ah, masa guru olahraga aja bisa menggunakan media gitu ya di luar kelas. Kenapa saya yang guru di kelas nggak bisa menggunakan alat gitu? Sedangkan saya di kelas dengan fasilitas yang udah ada infokusnya tertanam di kelas itu, seperti itu Pak. Mungkin Pak, izin Pak Roli. Oke, Pak Ripaldi ya. Di sini Pak Ripaldi ngajar SD. Ya. Kira-kira dengan student center, apalagi dalam taksonomi Bloom itu ada C1 sampai C6. Salah satunya menganalisis. Kira-kira bagaimana Bapak siswa Bapak khususnya untuk anak SD kelas 1 nih contohnya. Ya. Bagaimana Bapak melakukan stimulan agar anak SD kelas 1 itu bisa menganalisis. Kira-kira menurut Bapak anak kelas 1 SD cocok nggak kalau kan kita pakai C4 gitu? Nah, untuk kelas 1 ya Pak, mungkin kelas 1 memang agak sulit ya Pak untuk menganalisis. Tapi kita mencoba menggali dulu Pak, misalnya seperti ini Pak. Pada saat kegiatan pembelajaran gitu Pak, saya menirukan gerakan misalnya gerakan pesawat terbang gitu Pak ya. Pada saat melakukan gerakan keseimbangan pesawat terbang itu, nanti mungkin saya akan memberikan pertanyaan pemantik gitu Pak kepada peserta didik. Kira-kira yang Bapak lakukan ini gerakan apa nak? Mungkin nanti akan ada yang menjawab Pak mengangkat satu kaki gitu. Oh satu kaki itu kira-kira melatih otot apa nih? Otot kaki misalnya seperti itu. Nah gerakan keseimbangan yang Bapak lakukan ini seperti apa nih? Apakah seperti pesawat terbang atau mungkin gerakan-gerakan hewan apa gitu, dia akan menganalisis pada saat contoh misalnya gerakan melompat gitu Pak. Pada saat gerakan melompat ini kira-kira anak-anak hewan apa nih gitu yang menirukan gerakan lompatan. Mungkin seperti itu Pak. Kalau untuk kelas 1 memang agak sulit untuk menggalinya gitu Pak ya. Mungkin yang sudah saya lakukan seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Roli. Bagus jawabannya. Berarti saya suka dengan optimistis Bapak sebagai seorang guru yang menyatakan bisa, tapi mungkin agak sulit. Iya kalau kelas 1 sulit Pak. Usaha dari seorang guru bagaimana ya student center itu tetap berjalan ya. Apalagi Bapak pakainya PBL ya, basis masalah gitu ya. Iya Pak, saya menggunakan PBL Pak selama rencana aksi ini ya. Iya, kan kalau untuk SD mungkin cocoknya PBL ya, bukan PBL ya, dari SMA. Mungkin bisa di ini Pak, di materi tertentu mungkin bisa ya Pak ya menggunakan PBJL. Materi tertentu bisa. Contohnya kayak senam ya Pak ya. Senam karena membuat sebuah gerakan dan di kelas-kelas tertentu gitu. Iya Pak, betul di kelas. Karena di sini kan kelas kalau di SD lebih kepadanya gerak dasar ya. Ya. Menurut Jalahu itu ada beberapa macam gerakan yang spesifik, gerakan dasar. Kira-kira menurut teori Jalahu itu apa yang bisa Bapak create sebuah bentuk-bentuk pembelajaran yang berbasis pada gerakan-gerakan yang akan Bapak terapkan di sekolah Bapak? Gerakan dasar ya Pak ya, yang bisa diterapkan di sekolah gitu Pak.
Mungkin kalau gerakan dasar yang bisa saya terapkan di Fungsional motor skill lah. mungkin seperti lokomotor non lokomotor seperti itu Pak. Ya, Oke, bisa. lokomotor non lokomotor, ada manipulatif juga Pak. Seperti itu Pak. Mungkin kalau di kelas 4-nya mereka sudah menjurus kepada teknik dasar seperti itu Pak, mungkin Pak. Mungkin seperti itu Pak Roli. Oke. Eh, dalam sebuah gerakan di tempat, gerakan berpindah, gerakan memakai modifikasi memakai media alat itu digunakan untuk anak SD. Nah, sekarang bagaimana Bapak membuat sebuah media pembelajaran yang dituntut agar anak mau bergerak dengan tujuan yang Bapak ingin capai. Oke. Contohnya gini, melompat ya. Kalau anak disuruh melompat, mereka akan melompat sekenanya aja. Suruh tangan di atas, suruh kamu lompat tangan di atas ya. Ya, bagaimana Bapak mengkreat sebuah bentuk gerakan tapi pakai media. Tapi tidak pakai omongan ya. Omongannya cuma yang tadi yang kita sepakati, memantik ya. Stimulan siswa melakukan, ya kan? Berikutnya siswa yang menganalisis, explore, yang menyajikan lah, gitu, yang menyajikan. Silakan Pak. Mungkin yang pernah saya lakukan ya Pak ya, saya di sekolah memang menyediakan kardus gitu Pak ya, kardus-kardus bekas ATK gitu ya Pak, kertas-kertas kardus ATK itu saya gunakan di kelas 1 dan 2 gitu ya. Jadi si kardusnya ini saya taruh Pak, saya jejerin gitu ya di setiap barisan atau kelompok gitu ya. Jadi saya hanya memberikan instruksi kepada anak gitu ya. Nah, gimana caranya kamu dapat melewati dari kunz A sampai kunz B gitu, dengan di tengah-tengahnya Bapak berikan rintangan yaitu kardus bekas gitu Pak. Jadi si anak itu berpikir gitu Pak, oh Pak, dengan cara saya harus melewati kardusnya ini dengan cara mengangkat kaki atau melompat seperti itu Pak, mungkin Pak Roli izin. Oke, ya pertanyaan terakhir saya. Nanti kalau Bapak lulus menjadi seorang guru lagi, apa harapan Bapak untuk dunia pendidikan dan tentunya untuk sekolahan Bapak dan diri Bapak sendiri? Untuk sekolah ya Pak ya, untuk sekolah saya, izin Pak, untuk saya pribadi dulu, kalau saya nanti lulus guru profesional gitu ya, jadi lulus PPG guru profesional, yang saya inginkan itu ya saya ingin menjadi guru yang minimal bisa dicontoh gitu Pak ya sama teman-teman di sekolah gitu, dengan kemampuan dan keterampilan saya sebagai guru mendidik dan mengajar seperti itu Pak, dan ingin merubah kebiasaan buruk peserta didik. Itu yang paling penting Pak, merubah kebiasaan peserta didik yang buruk, karena di sini lingkungannya memang agak kurang baik gitu Pak. Jadi itu tujuan saya sih, intinya tuh memiliki peserta didik yang sifat atau akhlaknya itu baik dulu gitu Pak. Setelah itu baru nanti kegiatan pembelajarannya akan mengikuti gitu Pak. Terus untuk sekolah, ya untuk sekolah saya berharap sekolah yang saya tempati ini, karena memiliki guru yang profesional, akan lebih baik lagi gitu Pak ya dalam satuan pendidikan gitu. Untuk kegiatan belajar mengajarnya akan lebih baik lagi seperti itu Pak Roli. Izin Pak. Oke, dari saya cukup sekian Pak Setio Nugroho. Selanjutnya Baik. saya persilakan kepada Pak Setio. Oke, baik Pak Roli, terima kasih ya. Pak Roli, ini wifi saya mati nih, jadi saya pakai HP ya, ganti perangkat, dan saya tadi mencoba mengaktifkan kamera beberapa kali, sendat-sendat suaranya, jadi saya off cam dulu ya. Baik Pak Tio. Atau saya mau kirimin paket Pak? Ada nggak Pak paketnya Pak? Oh, tidak usah Pak, saya ini banyak Pak sebenarnya, iya. Cuma kayaknya istri saya itu tidak dibayarkan wifi, tapi buat beli sayur ini kayaknya. Puas loh. Puas banget. Oke Pak Aldi ya.
Siap, Pak. Pak Aldi dulu lulus dari UNJ apa dari mana, Pak? Saya dari Unisma, Pak. Unisma Bekasi. Oh, Bekasi Unisma Timur. dari Jadi gue tanyain Bekasi. tadi anak Oh, dengan Bu anaknya Ayu Apta sama ya, Ujang Bu nih. Iya, Apta. Bu Afta, Bu Mia, Bu Eli. Bu Eli dosen pembimbing Oh. saya waktu itu, Pak. Tuh Bu Apta tuh temennya Pak Roli tuh, Pak. Iya, Pak. Tadi Pak Roli sudah bilang, Pak. CS-CS-nya Tadi gue katanya, Pak, di bilang, Unisma. gue bilang tadi Bu Apta, Pak Bujang, Bu Ayu, Bu ya itu temannya Pak Tio. Lu ngomongnya teman gua. Jadi kebalikan. Nggak, kalau saya taunya Bu Ayu doang, Pak. Soalnya dia statusnya kan sering ini seperti Pragawati. Jadi. Iya, Pak, betul. Kurang lebih kemarin habis mengikuti ini ya, lomba fashion show, Pak, kemarin. Bu Auta. Karena kalau saya kan kebetulan berteman juga di Instagram, Pak. Ini berbanding terbalik nih, Pak. Kalau di kuliahan pada saat mata kuliah Bu Auta, waduh, luar biasa Killer gitu. banget ya. Kalau di luar dari kuliah, waduh, kok beda gitu kan. Itu Seperti CS itu, banget Pak. sama Pak Setio tuh Pak Rivaldi, Bu Apta itu. Bu Ayu itu adik kelas saya, Pak, dulu di Jogja, di UNJ. Apa mantannya, Pak? Saya Pak. mantan kakak kelas, Pak. Oh, mantannya. Itu baru benar. Iya. Kalau dulu waktu kuliah dia masih hitam, Pak, dulu. Wah, sekarang udah berbeda ya, Pak ya? Sekarang sorry. Kalau Oke. diaduin loh. Tolong Pak Roli, tolong ya, ini lagi kompre ya, tolong. Di record nih, Pak. Tahan-tahan ya. Oke. Baik Pak Aldi ya, jadi Pak Aldi sudah bertugas berapa lama ini Pak? 2017 kurang lebih 5 tahun, Pak ya, tapi kayaknya belum sampai 5 tahun, Pak. Bapak diangkat tahun Saya baru kemarin, Pak, P3K, Pak. 2021. Iya, Oke, dari kurun waktu tersebut, Pak Aldi di sekolahan yang sama atau punya pengalaman lain mungkin? Saya sebelum lulus, saya memang udah sempat mengajar, Pak. Di sekolah swasta di Lubang Buaya, Pak, PGRI. Di SMA dan SMP waktu itu, Pak. Tapi sekarang di SD. Oke. Pas sudah lulus, Baik, saya berarti SD. udah lengkap sekali ya. Belum lama sih, Pak, kalau untuk yang SMP dan SMA-nya baru beberapa bulan waktu itu. Ya, dulu saya ngajar di ini Pak, Pondok Kelapa di Embun Pagi School gitu. Mantap, Pak. Bapak berarti di daerah Ya. Jakarta Timur juga ya, Pak ya? Pak Tio ya? Tuh Pak Roli rumahnya di sana Pak. Tuh. Iya, Pak Roli deket nih Pak nih rumahnya di Duren Sawit. Iya Pak, saya dulu pernah ke situ juga. Saya udah cerita, Pak. Saya di Duren Sawit, Pak Setio di itu. Saya punya teman ngajar di Embun Pagi. Apa udah cerita tadi? Bapak nggak dengarkan ya? Kan saya mengetes Bapak, gitu, supaya Bapak tidak. Kan saya tahu kalau saya sedang ujian, Pak Roli nanti melanjutkan makan ujiannya. Ya. Awas standby, Pak. Oke Pak ya, berarti Pak Aldi sudah punya pengalaman nih Pak. Kira-kira nih Pak, yang membedakan di jenjang SD, SMP, SMA apa Pak menurut Pak Aldi? Yang membedakan cara mengatasi. Ini Pak terkait desain pembelajaran gitu. Oke, baik Pak. Kalau untuk anak SD mungkin lebih masih ke ini Pak ya, harus kita arahkan dulu ya. Sebenarnya sih semua siswa harus kita arahkan gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk anak SD ini mungkin lebih sulit gitu ya Pak ya dibanding anak SMA gitu ya Pak ya. Mungkin anak SMA lebih mengerti situasi pada saat waktunya belajar ya dia belajar gitu. Waktunya pada saat main atau diskusi ya dia diskusi. Tapi kan beda halnya dengan anak SD gitu ya Pak ya. Dia harus lebih fokus dalam artian setiap 15 menit gitu kita harus melakukan apa ya namanya tepuk-tepuk atau yel-yel gitu ya Pak ya untuk menarik rasa fokusnya dia seperti itu Pak. Mungkin Pak. Terima kasih Pak Tio. Oke, baik Pak.
Selain katakanlah pedagogi itu ya Pak ya, pedagogi nanti terkait SD. Oke. Oke, berarti terkait dengan materi nih Pak. Kira-kira apa yang membedakan nih Pak? Misalnya nih, kalau saya dulu ngajar SD kan ya Pak ya. Kemudian dia ngajar SMP, SMA gitu. Kalau terkait pemilihan materi misalnya bola besar gitu. Ya, kira-kira implementasinya apa Pak kalau di SD, SMP, SMA? Mungkin kalau di SD itu Pak lebih ke teknik dasarnya ya Pak ya. Mungkin bukan ke teknik dasar sih Pak, lebih ke menggabungkan aja antara lokomotor, non lokomotor dan manipulatif pada permainan basket. Misalnya pada saat melakukan peserta didik itu melempar bola, lalu dia akan berlari seperti itu Pak. Atau pada saat mereka melempar bola, ya si peserta didik ini apakah setelah melempar bola tangannya lurus atau diayunkan lagi diturunkan ke bawah, mungkin seperti itu Pak. Kalau di SMA mungkin lebih ke udah mulai lebih ke sistem pertandingan kali ya Pak ya, menganalisis sistem pertandingan seperti itu Pak, mungkin Pak. Jangan mungkin loh Pak, yang pasti Pak. Iya Pak, kalau saya lihat sih menganalisis sistem pertandingan ya Pak ya, yang karena waktu itu kan ya namanya baru ngajar gitu ya Pak ya, sebelum saya lulus, jadi saya ya hanya punya perencanaan aja ya, namun tidak dibuka gitu Pak perencanaannya. Nah, seiring berjalannya waktu karena saya udah di SD dan saya ada beberapa teman di SMA dan SMP, ya dia cerita gitu Pak tentang pembelajaran di SMA itu udah menganalisis sistem pertandingan, bagaimana caranya bermain, misalnya bermain sepak bola, seperti itu Pak. Kalau dari pengalaman kita sharing gitu Pak. Terima kasih Pak Tio. Baik. Selanjutnya Pak, di sekolahan Bapak kira-kira refleksikan terkait dengan sarprasnya nih Pak, lengkap, sangat baik, atau cukup, atau kurang nih Pak? Nah, kalau Khususnya buat penjas Pak. alhamdulillah Pak untuk khusus penjas gitu ya Pak ya, karena kepala sekolahnya guru olahraga Pak tadinya gitu. Jadi apa yang kepala sekolah saya rasakan pada saat dia mengajar itu, dia nggak mau gurunya ini saya ya, maksudnya saya itu merasakan apa yang dulu dia rasakan gitu Pak. Jadi dulu kepala sekolah saya ini untuk mengajar aja kesulitan dengan alat gitu Pak. Jadi di sekolah saya ini memang benar-benar semua dilengkapi peralatannya oleh kepala sekolah saya gitu. Di sekolah itu bola basket kurang lebih ada 13 Pak, dan yang 3-nya itu udah kempes tidak bisa digunakan gitu. Ya pokoknya alatnya alhamdulillah lengkap gitu Pak di sini Pak. Baik, ya oke. Sekarang Pak, kalau udah lengkap berarti itu udah modal yang sangat baik. Oh, ada nyala nih wifi. Oke, sudah sangat baik. Sekarang Pak, contoh konkretnya Pak dalam integratif impact ini. Bapak menggunakan apa, terus terkait dengan desain pembelajaran seperti apa Pak? Silakan Pak, jelaskan. Kalau untuk TVEC itu sebelumnya saya belum pernah menggunakan TVEC ya Pak ya. Dari mungkin 2021 saya udah mulai dikenalkan TVEC karena memang tuntutan dari sekolah. Sekolah itu kan kemarin lulus sekolah penggerak angkatan pertama Pak. Jadi mau nggak mau guru kelas 1-4 mata pelajaran kita harus melakukan latihan gitu ya Pak ya, kegiatan pelatihan. Jadi kita mau nggak mau harus dituntut menggunakan alat nih, laptop misalnya. Lalu pada saat kegiatan pembelajarannya seiring berjalan waktu pelatihan gitu, kita mendapatkan tugas membuat project gitu Pak, menggunakan teknologi. Kalau di PJOK kemarin pertama saya membuat itu tentang senam Pak. Sebelum saya menggunakan TikTok, saya menggunakan YouTube. Saya bikin gerakan senam, lalu saya share ke YouTube, lalu linknya bisa digunakan oleh anak gitu. Namun seiring berjalannya waktu setelah kita selesai tatap muka gitu ya Pak, belajar dari rumah daring, kok peserta didik ini mengalami
emosional yang tidak baik gitu, yang berlebihan. Lalu bukan kenapa, sifat-sifat yang nggak baik itu peserta didik ini muncul gitu Pak, berbeda dengan sebelum pandemi gitu. Kenapa? Sempat saya tanya gitu, ada hal-hal yang peserta didik ini contoh dari aplikasi yang suka dia gunakan gitu Pak. Saya pernah menemui kasus pada saat itu si anak ini kasusnya lumayan berat gitu Pak. Saya tanya, kamu belajar dari mana? Dan secara nggak langsung semua alat yang dia gunakan kita lihat gitu ya. Ternyata dia belajarnya dari aplikasi yang udah digunakan gitu Pak. Aplikasi TikTok pada saat itu. Dan mulai dari situ saya berpikir gitu, gimana caranya supaya si peserta didik ini dapat informasi seputar pendidikan gitu, tentang pembelajaran dia sebagai seorang siswa. Jadi saya bikin tugas pada saat itu Pak. Tugasnya itu membuat informasi tentang teknik dasar menggunakan aplikasi TikTok. Pada saat pembuatan itu memang saya tidak suruh peserta didik ini mengerjakannya di rumah, tapi pada saat kegiatan pembelajaran gitu Pak. Pada saat kegiatan pembelajaran mereka saya instruksikan untuk membawa handphone gitu. Tapi sebelumnya saya tanya dulu peserta didik ini apakah mengerti penggunaan TikTok ini. Ternyata mereka memang sudah hafal gitu Pak penggunaan aplikasi ini. Jadi membantu saya untuk lebih mudah menggunakan aplikasi ini untuk proyek saya pada saat itu. Jadi pada saat itu peserta didik membuat informasi teknik dasar dengan menggunakan aplikasi TikTok, lalu dia share di TikToknya, lalu peserta didik yang lain like gitu Pak. Ya mungkin kalau mereka sudah like video tersebut yang ada di TikTok, minimal beranda yang ada di TikTok itu akan berubah dari hal yang tidak baik, akan muncul informasi-informasi seputar mereka sebagai peserta didik itu Pak. Lalu belum lama ini saya baru merancang Pak ya, merancang itu gimana nih penggunaan PowerPoint sedangkan kita di lapangan gitu. Kemarin saya sempat berpikir saya tetap menggunakan PowerPoint tapi di lapangan dengan cara PowerPoint yang udah saya buat saya pindahkan ke dalam handphone gitu Pak. Kebetulan di sekolah memang sudah disediakan tab juga ya Pak ya. Tab untuk guru dan peserta didik kalau memang ingin menggunakan. Jadi bisa juga pada saat kegiatan pembelajaran. Kenapa nggak menggunakan handphone? Karena handphone kan layarnya agak kecil. Jadi saya coba menggunakan tab ya Pak ya. Jadi si PowerPoint-nya ini saya masukin ke handphone atau ke tab gitu Pak. Lalu nanti pada saat saya mempresentasikan PowerPoint-nya ini nanti si anak pun megang PowerPoint-nya dan dilengkapi dengan link untuk video pembelajaran. Kebetulan linknya ini link pribadi saya yang ada di YouTube, jadi mereka pada saat melakukan kegiatan pembelajaran bisa sambil menganalisis gerakan yang sudah dia tonton, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Tio. Baik ya, kalau Bapak di Jakarta ya saya yakin banget ya kalau terkait dengan hal ini sudah familiar dan sudah Bapak sering praktekkan. Berarti sekarang kalau misalnya nih Pak, misalnya kalau terkait dengan sarana dan prasarananya, kan Bapak sebagai PNS ya? Belum Pak, P3K Pak, tapi ya, mudah-mudahan P3 kan ASN Pak? Iya Pak, betul sih Pak, sama-sama ASN. Oke ya, kalau Bapak misalnya ditugaskan misalnya di sekolah yang tidak memiliki selengkap dengan sekolah yang sekarang, kira-kira apa yang Pak Aldi lakukan Pak? Oke, baik Pak. Ini kebetulan walaupun di sekolah saya lengkap, tapi saya tetap melakukan ini gitu Pak. Kebetulan di sekolah kan bola basket besar gitu ya Pak ya, berat gitu ya. Ya kalau saya di sekolah yang lain, mungkin kalau nggak ada alat, mungkin saya bisa memodifikasi alat Pak. Mungkin untuk alat yang saya gunakan, biasanya saya menggunakannya nggak menggunakan kuns atau marker ya Pak. Saya menggunakan botol aqua yang ukuran 1 liter kalau nggak salah, lalu diisi dengan kertas sampah mereka bekas belajar. Jadi saya hanya menginstruksikan pada saat itu, nak bawa botol 1 liter yang udah nggak ada airnya. Jadi setelah mereka piket, kertas saya itu disobek-sobek dimasukin ke dalam botol Pak. Jadi botolnya ini untuk
ganti kuns gitu Pak. Jadi saya nggak menggunakan kuns. Lalu kalau pada saat kegiatan pembelajaran misalnya bola, saya hanya memodifikasinya kertas ya atau kain yang udah nggak kepake di rumah, boleh dia gulung-gulung, dia gunakan kain itu dilapisi dengan lakban ya Pak, atau solasi gitu hingga menyerupai bola. Seperti itu Pak yang saya lakukan di sekolah. Ya paling sama ini Pak, pembuatan karet seperti itu. Atau kardus berkas yang tidak terpakai itu ATK sekolah, daripada dibuang atau disobek-sobek, saya angkutin tuh Pak ke gudang gitu. Saya gunakan untuk yang media melompat gitu Pak, lewati kardus seperti itu Pak. Seperti itu Pak Tio. Oke. Pak Aldi, ya baik. Pak Aldi, anaknya berapa Pak? Sudah berapa? Satu Pak, baru 2 tahun usianya. Baru satu Pak. Oke, baik. Ya, dari apa yang disampaikan tadi Pak Aldi ya, kemudian dari contoh-contohnya ya, Pak Aldi juga sering mempraktikkannya gitu ya. Sampai pada akhirnya misalnya di suatu materi seperti itu ya, tidak ada peralatan, Pak Aldi tentunya melakukan beberapa inovasi, tetap ya dalam kaidah-kaidah TIPEX itu tentunya tidak boleh ditinggalkan gitu ya, tentunya nanti menjadi semangat, jangan sampai karena kita biasa ada ya, kalau tidak ada kaidah itu ditinggal, tentunya tidak ya. Kemudian nanti mungkin terkait dengan beberapa media ya yang bisa dimanfaatkan ketika misalnya suatu materi ya dalam KD tidak ada. Oke, baik. Yang berikutnya Pak, terkait dengan ini Pak, contoh konkret di materi SD yang lot seperti apa ya, atau mungkin dulu Pak Aldi punya pengalaman ya. Kemudian setelah mengetahui ya, menggali lebih dalam lagi dengan adanya kajian kegiatan ini ya, namanya HOT ya, atau nanti contoh konkretnya seperti apa ya setelah mengetahui terkait dengan hal ini ya. Itu gimana Pak? Apa yang bisa disampaikan? Mungkin kalau lot tadi apa ya? Kalau ya, dengar saya lot ya. Seperti apa? Hotnya seperti apa? Ya, mungkin kalau lot itu si peserta didik hanya menyebutkan ya Pak ya, hanya menyebutkan saja gitu Pak. Misalnya di soal pengetahuan ya sebutkan gerak dasar lokomotor seperti itu Pak. Mungkin kalau di hotsnya itu, kalau di contoh soal pengetahuannya misalnya gambar tersebut gitu menirukan gerakan seperti apa, misalnya seperti itu Pak. Atau mungkin kalau di kelas tingginya mereka dapat menonton sebuah video, lalu mereka itu dapat menganalisis, misalnya videonya itu tentang permainan basket gitu ya. Contoh pertandingan basket, pertandingan basket, lalu si peserta didik ini dapat menganalisis gitu Pak. Dalam pertandingan basket ini ada gerakan apa saja yang sudah dilakukan gitu. Mungkin kan pada saat dia menonton video tersebut dia akan menuliskan, yang sudah dilakukan dalam pertandingan basket itu melempar, lalu menangkap, terus memantulkan bola misalnya seperti itu. Pada saat melakukan pantulan lalu dia lemparkan bolanya ke arah ring. Mungkin seperti itu Pak yang dikatakan hotsnya gitu Pak. Pak Tio, izin Pak Tio. Oke. Atau bisa juga kalau untuk prakteknya menggabungkan ya Pak ya, menggabungkan gerakan misalnya dari lokomotor, non lokomotor, lalu manipulatif dalam permainan sepak bola, misalnya berlari, mengayunkan kaki, lalu menendang bola seperti itu Pak. Oke, baik Pak Aldi. Selanjutnya Pak, terkait dengan pertanyaan evaluasi Pak atau refleksi. Apa yang Bapak bisa jelaskan ke saya ini Pak terkait dengan hal tersebut? Apa Bapak sudah sering melakukannya ya? Atau seperti apa Pak? Silakan Pak.
Oke, baik Pak, untuk refleksi ya Pak ya, karena kebetulan ini salah satu tugas juga nih kemarin. Jadi Ya, sebelumnya saya mengajar itu ya hanya sekedar ngajar, setelah ngajar selesai pendinginan, habis itu ya refleksinya ini hanya dari saya. Anak-anak hari ini kita sudah membahas tentang gerak dasar lokomotor. Terus gerak dasar lokomotor ini adalah gerakan yang berpindah tempat, lalu contohnya adalah berlari, misalnya seperti itu Pak. Jadi kalau refleksi ini sekarang lebih ke peserta didik gitu Pak untuk refleksinya. Jadi nggak cuma dari saya aja. Dan yang paling penting dari refleksi ini perasaan anak itu setelah dia melakukan pembelajaran itu seperti apa gitu. Yang diharapkan kan dari peserta didik ini ketika kegiatan pembelajaran ini si peserta didik ini kan senang gitu Pak ya, gembira dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin itu dari peserta didiknya. Mungkin kalau dari gurunya Pak, sebagai guru saya mengajar itu ya evaluasinya atau refleksinya itu eh, mengadakan supervisi biasanya Pak. Supervisinya itu yang dilakukan oleh kepala sekolah Pak ya, di mana di dalamnya itu ada instrumen penilaian ya. Kebetulan kemarin pada saat rencana evaluasi ya, di dalamnya itu ada instrumen tentang di bidang rencana pembelajaran di RPP-nya Pak. Lalu di bidang kegiatan proses pembelajaran, di situ ada instrumennya juga. Lalu ada pengelolaan kelas atau kita sebagai guru olahraga berarti di lapangannya seperti apa? Apakah kita sebagai guru itu bisa menguasai peserta didik atau tidak? Lalu ada penilaian juga, apakah ada KKM gitu, KKM PJOK-nya berapa? Lalu soal evaluasi, soal kisi-kisi soal, membuat kisi-kisi soal gitu Pak. Lalu untuk kepala sekolah juga ada wawancara Pak. Kalau wawancara kemarin saya buat di evaluasinya itu wawancaranya tentang permasalahan yang ada di sekolah. Jadi wawancaranya itu saya masukkan pada eh, pembuatan evaluasi. Lalu ada survei juga Pak untuk peserta didik tentang perasaan dia. Terus apakah si gurunya ini pada saat mengajar nggak pernah senyum gitu Pak dari pertama sampai akhir. Itu salah satu pertanyaannya seperti itu. Lalu ada artefak Pak. Artefak itu kumpulan ini kumpulan-kumpulan yang sudah dilakukan oleh peserta didik Pak. Kegiatan peserta didik. Di situ ada pengayaan, kalau pengayaan, remedial, lembar kerja peserta didik, seperti itu Pak. Izin Pak Tio, terima kasih Pak. baik. Ya, Pak Rivaldi ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Rivaldi sudah terkonfirmasi lah ya, minimal terkait dengan apa yang nanti menjadi bekal Pak Aldi tentunya dalam melaksanakan agenda berikutnya yang ada PPL dan ada UKIN dan UP dan lain sebagainya nanti ya Pak Aldi ya. Tentunya Ya, jangan puas diri ya, tadi yang dibahas dengan Pak Ruli dan Pak saya ya. Nanti Pak Aldi terus dikembangkan ya terkait dengan ini Pak RPP-nya ya. Nanti kaidah pos, tipek ya, bagaimana menuangkan KKO yang terkait dengan ranah hoax ya, hal itu nanti menjadi poin yang sangat besar ya. Bisa saja nanti di UKIN ya penilaiannya bukan kita ya, tetapi nanti bisa dari dosen luar. Dari performanya juga videonya nanti juga ada Pak. Jadi tetap terus harus digali ya Pak Aldi ya. siap Pak Tio. Baik, mungkin sebelum mengakhiri mungkin Pak Roli ada yang ingin disampaikan Pak Roli? Cukup Pak, semangat untuk Pak Rivaldi. Baik Pak Roli. Baik, Pak Rivaldi sebagai orang Betawi, silakan Pak, pantun Pak, masak air. Waduh, Pak, kalau pantun ini agak sulit nih Ya saya. gimana ini Pak Rivaldi? Bener Pak, Nggak mau ini budaya sendiri ini. bener Pak. Kalau pantun spontan gimana ya Pak ya? Oke, ntar dulu Pak. Pas-pas Pak kalau pantun Pak. Pas Saya Pak. udah mau bilang cakep nih. Pas-pas Pak.
Wah, ini perlu dipertanyakan ini Pak Ripaldi Nah, ini orang itu Pak, Betawi. makanya saya bingung nih, saya orang Betawi apa orang Jawa ya? Tapi saya tinggal di sini udah lama Pak masalahnya, sama bapak sama ibu saya. Bapak itu mengingatkan saya dengan Pak Rustam ini. Dia juga orang Betawi ini. Gitu. Sama ya lokatnya dengan Pak Ripaldi. Oke Pak Ripaldi silakan disampaikan apa yang perlu disampaikan. Oke Pak, sebelumnya terima kasih banyak Pak Tio, Pak Roli. Sebelumnya saya boleh jujur, tadi saya bener-bener nervous banget gitu Pak, karena saya kan kedapatan jadwal itu hari Selasa gitu ya. Dan memang dari kemarin sore saya nggak megang handphone tuh sampai pagi. Tadi saya bangun 4:30, saya buka, jadwal diubah, pas saya lihat, aduh nama saya ada di hari Sabtu ini, jam 9. Ya udah bener-bener nervous lah gitu Pak, apa nih kira-kira yang harus disiapin gitu kan. Dan akhirnya pas ngelihat pembawaan Paroli sama Pak Tio, nervousnya hilang semua udah apa aja yang saya bisa ucapkan saya ucapkan gitu ya. Sebelumnya saya ngerasa kebantu banget nih sama Pak Tio sama Pak Roli nih, izin Pak dari pembawaan Bapak berdua, izin Pak ya. Jadi bikin nervous saya hilang dan semuanya yang ingin saya ucapkan benar-benar saya bisa ucapkan gitu. Namanya nervous kan Pak, udah kita siapin tapi ada aja gitu yang lupa ya. Kalau ini bener-bener ya yang bisa saya ucapkan gitu Pak tadi. Intinya makasih banyak pada Pak Tio sama Pak Roli nih untuk pembawaannya luar biasa banget gitu Pak, sangat membantu buat saya. Itu aja Pak Tio yang bisa saya sampaikan. Pak Roli izin Pak. Oke baik Pak Aldi ya cukup. Silakan Pak Aldi meninggalkan ruang ini dan nanti bisa bergantian dengan peserta yang selanjutnya. Oke Pak Aldi sampai berjumpa di lain lagi. Baik Pak, terima kasih Pak Tio, Pak Roli. Assalamualaikum Pak. Salam.